Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, semoga masih semangat dalam mengikuti diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Bu Terasa. Di sini saya bertugas sebagai host, dibantu oleh Bu Tini Sri Budiati SPD sebagai moderator. Di sesi 3 ini, Ibu Eis Julaiha SPD sebagai presenter akan memberikan materi tentang rumah belajar untuk pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan ke moderator sebagai pengatur diskusi. Silakan Ibu Tini. Baik, terima kasih Ibu Pasya selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita dalam limpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tini Sri Budiati sebagai moderator, dan saya akan memperkenalkan presenter kita atau narasumber kita, Ibu Eis Julaiha, Sarjana Pendidikan, dengan mengambil judul materi kita pagi ini adalah Rumah Belajar untuk Pembelajaran. Baik, untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Eis. Terima kasih. Udah mulai ya. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Saya Eis Julaiha pada hari ini bertugas menjadi presenter. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang rumah belajar dalam pembelajaran. Rumah belajar dalam pembelajaran, kita akan coba mengenalkan apa itu rumah belajar. Rumah belajar ini adalah sebuah portal yang dibuat oleh Kemdikbud. Rumah belajar ini bisa kita buka di website dengan alamat http://belajar.kemdikbud.go.id. Ibu Bapak bisa buka dan nanti bisa melihat isi di dalamnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memperkenalkan tentang portal rumah belajar beserta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Rumah belajar, kalau kita buka, nah ini ada beberapa tampilannya seperti ini. Ada beberapa yang bisa kita lihat. Dia sebenarnya merupakan menyediakan bahan ajar, bahan belajar dan fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunitas rumah belajar. Ini ditujukan untuk siswa, untuk guru, dan bisa juga untuk masyarakat luas. Jadi tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tapi juga selain guru dan siswa itu bisa menggunakan atau masuk ke rumah belajar ini. Nah, di rumah belajar ini ada beberapa fitur, terdiri dari 2 fitur besar, yaitu ada fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utama di rumah belajar ada 8. Yang pertama itu sumber belajar,
kedua buku sekolah elektronik, yang ketiga bank soal, keempat laboratorium maya, kelima peta budaya, keenam wahana jelajah angkasa, ketujuh pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan yang kedelapan adalah kelas maya. Ini fitur utama yang ada di rumah belajar. Kita bisa lihat nanti satu-satu dari fitur utama di rumah belajar ini apa saja. Nah, yang pertama adalah fitur sumber belajar. Sumber belajar adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar ini disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik. Sumber belajarnya disajikan ada yang berbentuk gambar, berbentuk video, ada juga yang berbentuk animasi, simulasi, game online, atau permainan. Nah, dalam materi sumber ajar ini bisa dilihat ada macam-macamnya. Kalau kita lihat sebenarnya dia kalau dibuka satu persatu dia ada kelompoknya, yaitu untuk SD, SMP, PAUD, TK, SMA, SMK. Di rumah belajar ini terdiri dari bahan belajar digital, ada sampai saat ini ada sampai 1050 bahan belajar digital, dan itu gratis, bisa digunakan oleh siapapun. Fitur kedua itu adalah buku sekolah elektronik. Bapak Ibu guru, buku sekolah elektronik ini sebenarnya sudah lama ada. Semenjak ada buku sekolah yang dapat diunduh oleh siapapun secara digital. Nah, untuk sekarang buku sekolah elektronik ini dimasukkan juga ke dalam rumah belajar, di mana semua bisa mengakses buku sekolah elektronik ini dan bisa mengunduhnya. Selain itu, buku sekolah elektronik ini sama seperti yang lain, yang sebelumnya bisa dipilih berdasarkan jenjang pendidikan masing-masing. Nah, ini yang ketiga adalah bank soal. Bank soal ini merupakan kumpulan soal yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Bank soal ini ada 3 bentuk. Ada yang bentuk latihan, bentuk ulangan, bentuk ujian. Bapak Ibu bisa gunakan bank soal ini, apakah mau yang bentuk latihan, apakah yang bentuk ulangan, ataukah yang bentuk ujian. Bisa digunakan secara online, bisa juga digunakan secara offline, tentunya dengan cara mengunduh terlebih dahulu. Ini diantara bentuk-bentuk bank soal. Di sini contohnya ulangan persamaan lingkaran. Kalau Bapak Ibu mau melaksanakan ulangan, bisa menggunakan bank soal ini. Bank soal ini ada yang sudah tersedia, ada yang bisa juga digunakan oleh kita sendiri, dibuat maksudnya. Nah, yang selanjutnya laboratorium maya. Laboratorium maya ini menyajikan kumpulan simulasi pembelajaran yang disajikan secara interaktif dan menarik. Laboratorium maya ini dapat dimanfaatkan secara online maupun offline. Nah, laboratorium maya ini
biasa kalau kita mau, terutama yang pelajaran IPA ya, fisika, kimia, biologi, itu kita bisa melaksanakan kegiatan praktikum tanpa harus berada di dalam ruangan atau di dalam lab. Laboratorium maya ini memungkinkan kita melaksanakan praktikum tanpa harus berada di dalam lab, karena di sini adalah merupakan lab virtual, dan ini juga bisa dilakukan secara online maupun offline. Dalam laboratorium maya ini ada beberapa yang bisa kita gunakan bentuknya. Di situ ada, kalau kita lihat, ada kumpulan model laboratorium maya yang bisa dimanfaatkan dimanapun dan kapanpun. Tidak harus di sekolah, tapi di rumah pun bisa. Tidak harus jam sekolah, di luar jam sekolah pun bisa. Nah, model ini dapat dimanfaatkan secara lagi-lagi online dan offline. Juga ini dilengkapi dengan contoh lembar kerja siswa LKS, ada juga referensi materi, dan ada juga panduan pemanfaatan. Bisa Bapak Ibu gunakan, siswa pun bisa menggunakan. Ya, kalau kita lihat contohnya, ini ada macam-macam, ada gerak parabola, molaritas larutan, hukum Ohm yang berkaitan dengan listrik ya, atau fisika. Ada juga kimia, keseimbangan, dan sebagainya. Laboratorium maya ini sangat membantu, terutama buat sekolah-sekolah yang tidak atau terbatas, mempunyai keterbatasan laboratorium. Fitur selanjutnya adalah peta budaya. Ini peta budaya, Bapak Ibu, ini merupakan kumpulan budaya dari seluruh Indonesia. Peta budaya ini disajikan dalam bentuk gambar. Ada juga video, ada juga yang berbentuk animasi. Ada juga yang berbentuk permainan atau game online. Nah, kalau kita lihat di sini, Ibu Bapak tinggal mengklik provinsi mana yang mau dilihat budayanya. Tapi karena ini masih dalam pengembangan, saya sempat terakhir buka misalnya Kalimantan tadi, yang dekat dengan Brunei, ternyata belum ada tampilannya atau belum dimasukkan budayanya, data-data tentang budayanya, sehingga mungkin ke depan masih bisa ditambahkan. Nah, di peta budaya ini kontennya berisi tentang konten budaya, dan ini juga sama, bisa dimanfaatkan online maupun offline. Dan konten ini dilengkapi multimedia, baik berupa gambar, video, animasi, maupun audio. Yang selanjutnya adalah sarana belajar tentang ruang angkasa, yaitu fitur wahana jelajah angkasa. Nah, ini tentang tata surya. Khusus untuk wahana jelajah angkasa, sepanjang pengetahuan saya, ini baru bisa dilakukan secara online karena dia tersambung ke website khusus yang berkaitan dengan ruang angkasa. Jadi
tidak berdiri sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat salah sistem, misalnya tata surya, tentang galaksi, tentang bintang-bintang dan sebagainya. Fitur yang lain ya, di sarana belajar tentang ruang angkasa ini nanti bisa dibuka oleh Bapak Ibu pemanfaatannya, dan kita lanjut kepada pengembangan profesi berkelanjutan. PPB, pengembangan profesi berkelanjutan ini merupakan salah satu fasilitas yang tersedia di portal Rumah Belajar. Dia mencakup kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dapat diambil oleh guru, tenaga kependidikan, dan aparatur sipil negara secara online. Jadi sama seperti wahana antariksa, jelajah antariksa, ini PPB ini harus online karena dia merupakan diklat, terdiri dari rangkaian diklat sesuai bidang kompetensi yang ingin ditingkatkan. Para pengguna dapat mengakses aplikasi ini melalui website. Fitur pengembangan profesi berkelanjutan ini merupakan bisa dikatakan merupakan bentuk diklat online ya, karena nanti ada program-program, ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan secara terstruktur, dan sepertinya kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan guru pembelajar, nah ini pengembangan profesi berkelanjutan ini kegiatannya kurang lebih seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh komunitas tertentu dengan kurikulum struktur kegiatan yang sudah diprogramkan sedemikian rupa. Fitur pengembangan profesi berkelanjutan ini tidak berdiri sendiri. Dia bekerja sama dengan apakah itu kementerian lain maupun dengan Pemda yang ada di Indonesia. Pengembangan profesi berkelanjutan ini kegiatannya merupakan mencakup membaca, merupakan aktivitas belajar, mencakup membaca ataupun mendownload bahan belajar, mengikuti forum diskusi, tutorial, chatting, mengerjakan tugas, ada latihan juga, ada ujian online juga, dan semuanya harus dilakukan melalui komputer yang terhubung dengan internet atau online. Dan ini ada sistemnya, ada aplikasinya, yaitu aplikasi LMS, di mana dengan aplikasi LMS ini semua kegiatan itu dicatat dan diolah oleh LMS sehingga terdata, dan itulah yang nanti akan menjadi
dasar lulus atau tidak lulus peserta. Nah, ini pelatihan yang tadi saya sebutkan bahwa pelatihan ini bekerja sama dengan instansi lain, tidak hanya Kemdikbud tapi juga non Kemdikbud. Dan pelatihan ini tidak juga terbatas pada tenaga kependidikan dan kebudayaan, tapi juga bisa digunakan untuk tenaga profesi lainnya. Ya, tentu saja berdasarkan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Ada beberapa, nah seperti ini yang saya sampaikan tadi, ada beberapa instansi yang sudah bekerja sama dengan rumah belajar untuk pengembangan profesi berkelanjutan, yaitu Pemda-Pemda atau pemerintah-pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, mereka sudah di sini yang tertulis, terpampang di situ, yang sudah menggunakan portal pengembangan profesi berkelanjutan. Proses pembelajarannya ada asinkronus dan sinkronus. Apa asinkronus? Asinkronus itu adalah kegiatan yang kapan saja dan di mana saja, di mana mereka peserta bisa mempelajari materi terstruktur bertahap, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Sementara sinkronus itu di mana saja bisa dilakukan, tapi waktunya tertentu, harus bersamaan, karena ada kegiatan video conference, ada chatting, whiteboard, ada desktop sharing. Nah, ini proses pembelajaran yang ada di pengembangan profesi berkelanjutan. Tadi itu adalah 8 fitur utama di rumah belajar. Nah, ini adalah fitur pendukung. Fitur pendukung di rumah belajar ada 3, yaitu karya komunitas, karya guru, dan karya bahasa dan sastra. Fitur pendukung ini memungkinkan siapapun untuk berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan atau menghasilkan sebuah karya. Karya guru itu adalah karya pribadi, perorangan, sementara karya komunitas adalah karya kelompok, apakah itu MGMP atau kumpulan-kumpulan dari guru tertentu. Nah, dalam karya komunitas, karya guru dan komunitas ini berisi kumpulan materi ajar yang dikembangkan oleh guru dan komunitas, di mana materi ajarnya dikembangkan dalam multi-platform dan berbasis multimedia. Siapapun nanti bisa mengupload atau mengunggah hasil karyanya di sini. Jadi hasil karya Bapak Ibu bisa sangat berguna, bisa dibaca, digunakan, dijadikan bahan referensi oleh guru-guru lain yang memanfaatkan sumber belajar. Itu 2 fitur pendukung karya guru dan karya komunitas. Nah, yang ini adalah karya bahasa dan sastra. Sama, karya guru dan karya komunitas hanya khusus tentang sastra, yang berkaitan dengan sastra dan bahasa. Jadi kumpulan karya bahasa sastra berupa puisi, prosa,
dan referensi atau kamus yang ini dapat diunduh atau dibaca secara online. Kalau mau dibaca online ya tinggal dibuka, kalau mau dibaca secara offline ya berarti dia harus mengunduh dulu, baru kemudian kapanpun setelah itu dia bisa menggunakan unduhannya. Jadi demikian Bapak Ibu, portal rumah belajar yang bisa saya sampaikan. Dalam portal rumah belajar ini tadi fitur pendukung di rumah belajar itu ada karya guru dan komunitas, dan ada juga karya sastra dan bahasa. Semuanya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu guru, dan ini juga sebenarnya bisa digunakan oleh siswa tanpa harus barangkali dia memerlukan referensi atau ingin pendalaman, dia bisa membuka sendiri portal rumah belajar ini. Selanjutnya nanti saya akan mencoba memberikan ilustrasi berupa kita coba memberikan ilustrasi berupa praktek lah ya, semacam praktek bagaimana kita bisa mengakses atau melihat portal rumah belajar. Saya coba pindah dulu ini ke website atau masuk ke rumah belajar. Nah, ini kita bisa lihat rumah belajar, kita bisa ketik alamatnya dengan mengetikkan, sebentar ya Bapak Ibu. Misalnya kita coba ketik rumah belajar kemdikbud.go.id. Nah, ini kalau sudah kita coba masukkan, maka akan tampil ini bawahnya akan tampil berandanya. Kita coba ulang dulu sebentar. Kita buka, nah seperti ini. Belajar kemdikbud.go.id. Nah, ini yang pertama tampil ya, seperti ini. Nah, itu fitur utama. Kemudian di bawahnya ada karya-karya baru ditampilkan, dan paling bawah ada fitur pendukung. Nah, kita sekarang coba buka fitur utama. Kalau karya konten terbaru ini bisa juga hasil-hasil karya, ada yang bisa masuk ke sumber belajar, ada yang bisa masuk ke karya komunitas, ya tergantung isinya. Ya, kita coba buka konten fitur utama.
Nah, di fitur utama ini kita bisa lihat, misalnya kita mau buka apa, sumber belajar. Oke, kita buka sumber belajar, maka tampak seperti ini tampilannya. Dalam konten sumber belajar pun konten terbarunya dinaikkan, ditampilkan paling dulu. Nah, itu kita bisa lihat ini ada untuk SLB, SMK, umum, SMP, SD maupun PAUD. Nah, untuk SD saya mau coba buka yang SD. Nah, ini bisa terlihat SD ini mungkin karena pertimbangan apa, SD itu yang mulai ditampilkan adalah pelajaran dari kelas 4, 5, dan 6. 1, 2, 3 tidak ditampilkan atau belum disediakan. Mungkin kaitannya dengan pelajaran di kelas tersebut masih tematik. Kita bisa lihat di sini daftar konten sumber belajar. Misalnya kita buka yang kelas 4. Nah, ini yang kelas 4 ada 63 materi yang bisa dilihat. Itu tinggal kita pilih pelajaran apa yang mau dibahas atau dibaca. Kita selanjutnya akan coba lihat lagi portal yang lain atau fitur, maksudnya fitur yang lain. Dan itu jelajah ruang angkasa. Nah, ini yang saya katakan, jelajah ruang angkasa itu belum keluar ya. Kita tunggu dulu sebentar, agak lama untuk jelajah ruang angkasa karena harus dia tersambung dengan website lain. Nah, ini yang bisa kita lihat. Jelajah ruang angkasa ini tersambung dengan World Wide Telescope ya, dengan website World Wide Telescope. Dan di situ kita bisa lihat bagaimana materi-materi yang berkaitan dengan ruang angkasa. Kita coba saja dulu lagi fitur lain, kelas online atau kelas maya. Nah, kelas maya ini kita bisa gunakan, kita bisa membuat kelas di sini secara dengan anak-anaknya hadir terdaftar di sini. Kalau tidak terdaftar ya tidak dianggap tidak hadir. Kita lanjut, kita lihat sekarang tentang fitur pendukung. Fitur pendukung
yang tadi sudah disebutkan, terdiri dari 3 fitur pendukung. Dan kita juga bisa lihat ada sumber belajar lain. Sumber belajar lain ini juga banyak sekali, ada TV edukasi, suara edukasi, reedukasi, radio maksudnya. Kalau yang ini suara edukasi semacam berita, kemudian ada edukasi dan sebagainya. Ya, ini juga untuk anak-anak, klub Pompi. Nah, di sini juga ada ada British Council yang mau kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini bisa kita buka. Nah, ini adalah fitur-fitur di sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru, juga oleh siswa, bahkan oleh masyarakat luas. Apakah orang tua, apakah penentu kebijakan, untuk melihat dan mengembangkan portal rumah belajar agar bisa lebih berkembang, lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mau melihat lagi, mau membuka, ya ini kita baru perkenalan, sosialisasi, mengenal fitur-fitur rumah belajar, belum sampai pada kegiatan lainnya. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Tri untuk tanya jawab barangkali atau tanggapan. Dipersilahkan. Terima kasih atas paparan dari Bu Eis dengan materi rumah belajar untuk pembelajaran. Ini adalah materi yang sangat menarik karena perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi memungkinkan belajar tidak hanya pada jam pelajaran di sekolah, namun belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, kami persilahkan apabila ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya. Kita coba buka lagi di sini.
pertanyaan dari Pak Hasan. Yang pertama, apakah guru bisa membuat bahan ajar dan dimuat di rumah belajar? Ya, untuk materi ini tadi sebagaimana disebutkan bahwa siapapun bisa membuat atau memasukkan hasil karyanya di rumah belajar, mengunggah, dan dia bisa memasukkannya di sini di karya guru atau karya komunitas. Kalau karya pribadi ya karya guru, kalau karya komunitas NGMP ya karya bisa masuk ke karya komunitas. Pertanyaan kedua, apakah bisa membuat masuk tanpa harus mempunyai account atau harus login dulu? Tentu bisa. Nah, ini tadi kita sedang membuka ini tanpa harus login. Kita membuka website rumah belajar tanpa harus login terlebih dahulu. Hanya memang fasilitas yang bisa didapat itu terbatas. Hanya bisa membaca, bisa juga mengunduh materi-materi atau bahan ajar. Sementara kalau ingin mendapatkan fasilitas lain, apakah untuk bisa mengunggah dan sebagainya, maka dia harus login terlebih dahulu. Bisa daftar di situ dan masuk ke kemana yang diharapkan, ya. Pertanyaan ketiga tadi, bagaimana dengan membuat soal? Apakah kita bisa membuat soal? Ya, tentu bisa. Ya, di sini memang disediakan juga ada yang namanya latihan, membuat latihan. Berbagai latihan, ulangan, ujian itu secara gratis dari SD, SMP, SMA sampai kejuruan. Nah, kalau kita mau membuat soal itu bisa ada fasilitasnya lewat kelas maya dulu, ya, di fitur yang nomor berapa nih, yang kelas maya di sini. Yang ini nih. Ya, di kelas maya ini nanti kita bisa membuat kelas, kemudian situ ada latihan-latihan. Demikian, Pak. Bapak Ibu guru hebat, apabila ada pertanyaan
saya persilahkan. Mungkin ada yang mau menambahkan, juga dipersilahkan waktu dan kesempatannya. Silakan, monggo. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Siska dan Bu Tria. Jadi kalau jelajah ruang angkasa itu memang harus online, tidak bisa dilakukan secara offline. Jelajah ruang angkasa ini bisa kita lihat dari macam-macam galaksi, ya, bisa juga gugus bintang-bintang, planet-planet dan sebagainya. Jadi ada fitur yang bisa diunduh dulu, kemudian dibuka atau dibaca secara offline. Tapi ada juga fitur yang memang harus online, full online. Ada juga yang bisa dilakukan, fitur yang bisa dibuka secara online, bisa juga offline. Dari 8 fitur ini bisa dilihat satu persatu yang mana yang bisa dibuka secara online, harus online, dan mana yang bisa dibuka secara offline. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan tergantung kebutuhan, ya. Jika tidak memerlukan internet, maka harus dipersiapkan dulu, di download dulu materi, lalu kemudian disampaikan secara offline kepada siswa. Bisa juga seperti itu, atau bisa juga online, dibuka dengan tersambung ke jaringan internet dan bisa dilihat bersama dengan para siswa. Mungkin demikian. Adapun untuk fitur tambahan ini yang tadi sudah disampaikan, ada 3: karya komunitas, karya guru, karya sastra dan bahasa. Khusus sastra dan bahasa punya tempat tersendiri, sementara untuk selain sastra dan bahasa ini ada 2 tempat, yaitu karya guru dan karya komunitas. Kalau guru itu untuk perorangan, sementara untuk komunitas untuk kelompok. Nah, ini juga bisa digunakan oleh semua lapisan dari siswa, guru, masyarakat untuk memanfaatkannya. Di samping juga jadi tempat karya-karya guru bisa ditampilkan. Jadi Bapak Ibu kalau punya karya yang bisa mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bisa didaftarkan ke sini atau diupload di sini, diunggah. Ya, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau memang tidak ada, ya mungkin sudah cukup kali ya, Bu. Silakan saya kembalikan saja kepada moderator untuk selanjutnya menutup. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru Hebat atas pertanyaannya yang luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada pertanyaan Pak Hasan, Bu Siska, dan Bu Tria. Baik, akan saya
Buat kesimpulan, untuk rumah belajar pembelajaran merupakan rumah belajar yang memungkinkan siswa dan guru belajar tanpa batas dan waktu. Dan untuk rumah belajar di sini dapat diakses melalui tautan http belajarkemendikbud.go.id dan terdapat 8 feature, terdapat sejumlah feature seperti sumber belajar, buku sekolah elektronik, BSE, peta budaya, laboratorium maya, wahana angkasa, kelas maya, perkembangan keprofesian berkelanjutan. Dan ada juga fitur pendukung di rumah belajar antara lain karya komunitas, karya guru, karya bahasa dan sastra. Sangat menarik bukan Bapak Ibu? Baik, waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Ais dan saya kembalikan kepada Ibu host Ibu Tria Pasa. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tini sebagai moderator. Bapak Ibu guru hebat, acara diskusi sesi 3 sudah selesai. Kami mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Materi yang disampaikan oleh Ibu Julaiha tentang rumah belajar untuk pembelajaran sangatlah menarik. Mungkin Bapak Ibu bisa memperkenalkan kepada siswa-siswinya tentang keuntungan rumah belajar untuk pembelajaran. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi absen, segera mengisi absen. Iya, absen. Dan saya tutup diskusi ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.